Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lam bayna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua dapat jadi kita bisa memanfaatkan dengan Allah. Salat subuh dan salat fajar untuk subuh yang kata Rasulullah, "Rakaat khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat subuh adalah seperti dunia seisinya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Semoga apa ibadah yang kita laksanakan senantiasa dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai hadis ke-40. Berarti hadisnya tinggal dua lagi setelah ini, karena arba'in itu artinya 40 tapi isi hadisnya 42. Jadi arba'in itu ya maksudnya sekitar 40. Sekitar itu bisa kurang sedikit atau lebih sedikit, dan ini ada 42 ya semuanya, tinggal dua hadis lagi setelah ini. Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40, yaitu bersumber dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, ya, aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik atau memegang pundak, kata Ibnu Umar, jadi menepuk pundakku ini. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, kata Abdullah bin Umar, kun fitdunya ka'annaka gharibun awal bidu sabili. Ini hadis pendek, ini maknanya luar biasa. Kun hai Ibnu Umar, jadilah kamu, posisikanlah dirimu di dunia, di dalam dunia ini,
Ka'annaka gharibun, seolah-olah seakan-akan kamu itu adalah orang asing. Kalau di kita kan terkenal ada WNI dan WNA, warga negara Indonesia, warga negara asing. Tapi kata Rasul, kita di dunia ini memposisikan diri sebagai seolah-olah kita itu adalah orang asing. Orang asing itu berarti bukan penduduk asli. Tidak penduduk asli itu berarti tamu, ya, tamu. Bahkan kalau itu masih dirasa lama, kalau tamu kan bisa lama gitu. Apalagi ngontrak itu kan lama atau kos gitu. Awal bimusabidin, supaya lebih singkat lagi, posisikanlah dirimu di dunia ini seperti orang yang bimusabidin, lewat jalan saja, orang yang lewat saja. Kalau saya mau ke Dilarmas itu kan melewati beberapa kampung. Yang namanya lewat ya lewat saja. Lewat. Maksud lewat di situ terus lama gitu kan namanya nggak lewat. Iya. Wakana Ibnu Umar yakul, maka kemudian Ibnu Umar memberikan tafsiran tentang ka'annaka gharibun ma'abudus sabilin. Yakulu ida amsai'a fala tantadiris sobat. Yang dimaksud, kalau kamu berada di sore hari, maka jangan nunggu-nunggu sampai besok pagi. Kalau kamu dalam keadaan sore hari, berada pada waktu sore hari, segeralah beramal kebaikan, jangan sampai nunggu besok pagi. Nah, besok aja. Yang jamin besok pagi masih hidup siapa gitu ya. Banyak orang sehat ya, mungkin belum sepuh, tapi tiba-tiba tidur nggak bangun. Dulu tetangga kampung saya ada nyantai di ruang tamu, istrinya menghadap ke TV, suaminya menghadap ke sana, nyantai juga ada mikir gitu. Terus mungkin yang salah satunya itu bangun mau dibuatkan film. Bukan orang kan itu ternyata tidak ada yang aneh itu jadi. Ya, kan kita nggak tahu semuanya ya. Maka kalau pagi jangan menunggu, kalau sore jangan menunggu pagi. Sebaliknya, wa idza asbahta wa tamdilil masa. Kalau pada pagi hari seperti ini, jangan nunggu datang sore hari. Sempatkanlah untuk ibadah, sempatkanlah untuk meraih kebaikan. Wa qul min sihatika li ma'radika. Ambillah kesempatan dari sehatmu untuk persiapan masa sakitmu. Ambillah kesempatan pada waktu sehatmu lima rodika, karena untuk persiapan waktu sakitmu. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan orang ketika dalam kondisi sakit akan dicatat amalannya itu bagaimana ketika ia sehat beramal, atau orang yang lagi sakit itu akan dicatat sebagaimana dia melakukan amalan ketika sehat. Dengan sakit, berbaring di tempat tidur, harus balik dari lorong, ya harus yang kembali. Tapi kita sehat dengan banyak membaca Al-Quran, kita sehat dengan sering kalimat saleh, kita sehat dengan sholat sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Ketika sakit tidak bisa beramal apa-apa, tetap saja dicatat lengkap juga. Tapi ketika sehatnya melakukan amalan, kalau sehatnya nganggur tidak dapat apa-apa, ya. Iya, makanya ketika sehat, ayo persiapkan sehat kayak ini. Di samping yang jelas untuk mempersiapkan diri besok ketika kematian, tapi ketika sakit pun itu sebetulnya sudah panen dari jerih payah ketika
kita melakukan amalan aku sehat, ya. Ya sudah sakit kita apalagi mau datang kajian, ya apalagi mau ibadah-ibadah yang lain, mau sholat saja ada kesulitan di rumah sakit sini, kabel dari sini kabel itu, mau sholat saja bingung, ya wudhu nggak bisa, maka tidak dengan tayamum, mau berdiri nggak bisa, maka sholatnya sambil duduk, bahkan sambil ditonggak, nggak apa-apa, tenang kan, ketika sehat melakukan apa, maka akan dicatat sesuai ketika sehat itu melakukannya. Wa min hayatika limautika, dan dari hidupmu untuk persiapan matimu. Ambillah kesempatan ketika hidup ini untuk persiapan ketika besok kita mati. Karena kalau sudah mati itu putus semuanya. Iya, maka pun Adam ingkoto amalu, ketika anak Adam mati, amalnya terputus. Ila min salasin kecuali 3. Sodakotin syariatin, yang pertama sodakot syariat, punya ada. Yang kedua wal-walidin sol, wa ilmin yang kapaubi, dan ilmu yang bermanfaat, punya atau tidak. Wa waladin soleh yang mula bibul baik, dan anak soleh yang mendoakannya. 3 itu punya enggak? Kalau tidak punya, dia terputus sudah tidak bisa amal lagi. Jangan ketika mau beramal malah nunggu kalau sudah mati. Dan mati kan putus ya, nggak bisa apa-apa. Zikir sudah tidak bisa, sholat sudah disolati gitu ya. Iya, disolati pun itu adalah keperluannya orang yang hidup, bukan keperluannya orang yang mati gitu ya. Nah, masya Allah, karena putus amalnya, sehingga ambillah kesempatan ketika hidup ini untuk meraih kemuliaan ketika kita sudah mati. Kalau aku dari makaben ya, atau makabi, amsaka bikatiri binam, maksudnya Nabi itu menepuk bundanya. Wadari kami asli ayat biro ayakuluhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan nasihat ketika jawil itu, bahasa kita itu mungkin mencuri hati lah. Jadi misalnya dulu bukan misalnya ada salah dan ini ya, misalnya jawil dulu bundanya jawil, kemudian Ibn Umar memperhatikan tangan. Kuntinya karena kabolibun Abu Sabirin kalau boleh lam yastati dengan sakanan bakorong. Nah, yang namanya boleh orang yang asing, ya, orang yang bertamu gitu ya, itu tidak membangun rumah dan tidak menetap di situ. Misalnya dengan mau pergi ke Jakarta atau ke Surabaya, mampir ke rest area, ternyata rest area misalnya bagus-bagus juga, mewah-mewah gitu. Apakah dengan hujan di rest area itu terasa? Terus akhirnya nilainya terus area itu api-api pun dari Jakarta ada begitu, uang perluannya ke Jakarta. Ya orang yang tertipu dengan rest area ini namanya tidak sehat dan tidak akan sampai tujuan, dan pasti akan dikatakan wah orang bener nih mesti ngene gitu ya. Masa arti Jakarta malah kerasakan rest area apa kemana rest area nginep belum dino bapak dino itu gak sehat. Begitu juga ketika kita perjalanan kita itu menuju ke akhirat gitu ya. Di dunia ini tidak sepantasnya kemudian kita kerasa gitu ya. Ya biasa aja gitu ya. Tidak kekerasan itu udah. Kemudian wa abiru sabit lam yastaqiru fiha abadan bal huwa masyin, apalagi orang yang lewat, yang namanya lewat itu sebentar. Makanya orang Jawa bilang kue minggunya mau sedilo kayak gini wong mampir ngombe itu kan sedilo ya, orang mampir turu suami gitu, mampir ngombe kali itu ya jenengan bisa lewatnya ngopi saya di warung ya, suwe-suwe kan berapaan ya, mampir ngopi gitu ya. Wa abisabir amal zuhdan minal di analog virus sabir laisa bijaris wal gharib yajlisu lakin nahu gharib.
Jadi antara tadi kan pertama kan disuruh seperti orang asing. Orang asing itu lebih lama tinggalnya daripada orang mampir. Orang asing itu gimana? Misalnya asingnya asing kota, kita soalnya di Semarang ini kan mayoritas kebanyakan kan pendatang. Ya, pendatang itu ya ada yang merantau, katanya masih tanah kelahiran sana. Mungkin nanti kan kalau terus tua kembali desa ada. Berarti kan tetap suwe. Terus tua ini pira tua itu kan relatif. Masih ada tahun, 5 tahun, 3 tahun, 20 tahun dari desa bersuwe. Atau mungkin kalau orang asing orang negeri di sini. Tapi kalau lewat itu lebih sebentar. Lewat itu lebih sebentar. Sehingga orang yang abiru sabilin itu lebih subur daripada orang yang berlibur. Konfirmnya ke arah berlibur atau abiru sabilin, yakni az-zuhdu fid dunya wa adamur rukun lainnya. Maksudnya di dunia ini diceritakan untuk zuhud, tidak kemudian malah ar-ruknu ilaiha, merasa kerasan di dunia ini, merasa puas di dunia ini. Bahkan kadang-kadang ada orang yang betul-betul mungkin nggak yakin kalau mau mati, atau minimal nggak yakin kalau apa ya di akhirat itu ada hukuman, ada pertanggungjawaban. Walaupun dia tidak ngomong, misalnya ada orang kalau bicaranya ini pejabat tinggi ya misalnya, ada orang korupsi dan anak buku kepenak gitu kan. Tapi dia secara tidak langsung berarti sedang menyangkini bahwa besok di akhirat itu tidak ada hukuman gitu. Secara tidak langsung itu akhiratnya apa kan penting dunia, penting anak cucu cukup neraka ya apa kan begitu. Tapi sekarang tidak langsung. Kalau dia percaya besok dapat dihukum dan disiksa, tidak berani. Kalau tahu sesuatu itu membahayakan, harus tidak berani. Kayak dulu saya di kampung itu belum zaman ada WC di rumah. Kalau mau BAB itu pergi ke sungai. Nah, pas sungainya banjir gitu ya. Nah, banjirnya kayu, kayu apa itu, banjir di situ, BAB di situ. Ternyata setelah selesai BAB turun itu kayunya itu jalan. Sehingga di sore hari baterai itu ternyata ular besar. Ular itu tadi kok berani banjir di situ BAB rasa. Tidak tahu, tahunya kayu. Kalau tahu ular berani tidak? Tidak mesti orang mati. Dicaplok terus bilang gitu. Maka orang yang kerjaan itu karena dia tidak tahu atau tidak yakin gitu. Kalau dia tahu dan yakin pasti meninggalkan itu karena resikonya luar biasa. Tapi ternyata memang tidak sedikit orang yang tidak yakin sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu mati saja. Mungkin keyakinannya kalau mati sudah jadi tanah saja. Iya, makanya masih banyak orang yang seperti itu ya. Yang penting dirinya kaya cukup untuk mencukupi 7 turunan. Padahal anak saja itu belum tentu ya. Yang namanya mengingat orang tua dalam hal mengingat saja itu mengingat kok itu bukan yang lain. Kita ini kumpulan kayak gini kan kita hidup saling akrab, saling jaga. Misalnya terus teman kita mati gitu. Kita itu susah bela sungkawa berapa jam. Karena ya saat datang ketika takziah ke rumah duka itu kan, ya Allah sifatnya itu jasanya luar biasa ya, semoga diampuni dosanya luar biasa ketika hidup dalam hari itu kan ketika takziah di sini, ketika sudah pulang takziah masih nggak mengingat kemana yang mati dari boro-boro ya besok ada lupa jadi lupakan tanpa lapor dunia. Ini orang lain mau keluarganya aja begitu, istri ditinggal mati suaminya atau suami ditinggal mati istrinya, berapa lama dia mengenang kebaikannya itu? Artinya bahwa semuanya itu kita harus mempunyai bekal masing-masing. Ketika kita mati dilupakan oleh orang yang diperbuat baik oleh kita. Ya apalagi sudah mati masih hidup saja itu loh.
anak, kemudian cucu, kemudian buyut, itu sudah tidak mengingat mbahnya. Iya, Masya Allah. Makanya yakinlah di dunia itu hanya sekedar mampir li annahu mahmatola bika al-umum fa inna maluka ila mufariqatuha. Walaupun sepanjang apapun umur seseorang pasti akan sampai ajalnya. Walaupun kita mencintai sesuatu secinta-cintanya pasti akan berpisah. Ini pasti itu ya. Kemahia laisat bidari sifat rasulul iman bersubuha mahfufun ya bikadrai wasubuha mahfufun bihusnai. Bahkan tidak akan merasakan kenikmatan itu selama-lamanya, akan tetapi terbatas ya, terbatas. Kemudian nanti kita akan mendapatkan kenikmatannya abadi ataupun siksaannya abadi setelah kita pergi ke akhirat. Sehingga bersair la tobi banil ais madamat munak wasokan lidatuhu batu karil mauti wal karon. Jadi tidak beruntung ya, orang yang hidup ketika dia diberi umur terlalu panjang ya, terlalu panjang sehingga ketika tua renta ternyata sudah tidak begitu bermanfaat ya. Ada orang umur 80 tahun 85 tahun itu aja ketika badan sudah sakit semua, kaki juga semua, pikiran mau ngaku matinya kapan, besok kan gitu. Iya, padahal dia punya anak banyak, punya cucu banyak, ketika sakit tidurnya sama siapa? Sendiri ya. Anak itu batin itu misalnya anak 5, anak 6 ya, digilir seminggu bisa kadang-kadang absen. Aku juga itu raisal batin itu bokeh itu loh panik. Benar itu, anaknya banyak loh. Mungkin kalau belum sepuh banget dan belum merasakan sakit sepuh, belum terasa. Benar. Anak yang kita biayai, anak yang kita gada-gada, anak yang kita itu batin ini belum apa mana putu ya. Apa putu sudah pada sibuk urusannya masing-masing. Kadang celok-celokan, aku pengen mobilan, enggak naik jauh kami ini ya. Orang terus tidak beda dengan orang tua kan. Anaknya itu loh, punya anak bayi kan nangis sedikit langsung apa pipis sedikit langsung diwali, tapi anak terhadap orang tua nggak akan seperti itu loh. Iya, makanya kita ambil amal kita masing-masing dalam mempersiapkan kehidupan kita nanti ya. Idan kait mengatakan wilayah kuntiya anak kabarin maka itu ada wilayah itu waktu awal berusabilan ay masyid ngatani al-iqomah. Jadi orang Korek ya yang seolah-olah kamu tidak kenal siapa dan siapa tidak kenal kamu, atau hanya orang lewat saja sehingga tidak merasa perasaan. Sehingga seperti Ibnu Umar menafsirkan tidak saya tawarkan diri sobat wa tidak sebab tawarkan diri masa wa qul bi sihati kalimatika wa min hayat kalimatika. Kalau kamu dalam keadaan sore, jangan nunggu pagi. Maksudnya ikmalil amal qabla an tasbiha. Beramallah kamu sebelum masuk waktu subuh. Jangan nunggu-nunggu besok. Kalau bisa sekarang dikerjakan, ya dikerjakan sekarang ya. Walau takut dan besok aja. Ayo kita kajian besok, ayo kita amalin besok terus siapa yang akan menjamin sampai besok. Li anna muqtadir sobat tidak amsa yu'akhirul amal tidak sobat, berarti kita menunda amal wadada bolatun itu salah. Para akhir amal yaum ridwan, jangan sampai amal sekarang ditunda besok. Wa ita asbahta faratan bil sana ikmal wa tajahhaz, beramalah dan bersiap-siaplah. Tidak saya tawarkan diri sobat di anak atau kamu itu obrolan tasbih. Terkadang kamu itu meninggal sebelum subuh sebelum datang ternyata malaikat mau sudah mendatangi kita.
Wa idza asbahta fala bil masa di anak kota kamu untuk keberadaan manusia sebelum sore sudah mati. Wa hadza fi ahdina kasirun jin, dan tadi sudah dikabarkan hari ini banyak seperti itu ya, banyak kita tidur jajar sama istri ya, ternyata kita bangun nanti yang bangunkan malaikat mungkar nakir. Ini harus jadi kuburan malam mentah ya, itu kayak turun kasur empuk banget, kamar yang apa itu rumah apa, ternyata aku sudah mati. Iya, tapi banyak orang tidur langsung meninggal. Kalau dengan dikasih tawaran mati tidur langsung mati atau mati dengan sakit dulu sehari 2 hari, bagaimana? Bagaimana Kak Seto? Pilih sakit dulu walaupun sehari 2 hari, karena bisa berobat siap-siap. Makanya Rasul berlindung dari mati mendadak, karena mati mendadak itu pasti belum siap-siap bertobat. Mau mengucapkan la ilaha illallah, apa namanya, kita dengan tidur dianjurkan supaya baca ayat kursi, doa tidur ya, baca Falaq-Nas, agar ucapan-ucapan yang terakhir itu ucapan yang baik. Kalau ngerti bunyi dadak sudah siap-siap dulu, iya, kan nggak tahu gitu. Ya Allah, undur ila hawadis kaifa nasibta tajidu rajul yakhruju min baitihi wa huwa yaqulu ya akhi hayyuni al-ghada thumma la yataghaddha. Jadi ada orang keluar dari rumah, pesan ke keluarganya, saya mau pergi nginep ya sehari, besok 2 hari kemudian saya buang, ternyata tidak buang. Yusuf bin hadisin bayufat, terkena sesuatu kemudian meninggal. Oh ya, untuk fuj'ata, mati mendadak ya. Waqad subita man mata fuj'ata, banyak mati mendadak ini. Maka sebagian mengatakan kata Rasulullah, ikmal dunia kata isu abadan. Kamu jangan sampai dulu beriman, bekerjalah urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Maksudnya gimana? Iman dunyaka, bekerjalah urusan duniamu, ka'anaka ta'isu abadan, seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Maksudnya gimana? Misalnya kerja, ada azan asar, berhenti sholat dulu atau diselesaikan pekerjaannya dulu. Ya, kamu seakan-akan akan hidup selamanya. Yang paling baik itu istirahat, sholat dulu, karena yakin nanti masih hidup. Sholat sehat, wong kubah, sholat isya, boleh gitu. Kan gitu, jangan dilembur. Kalau dilembur itu pada nanti tak lampu sehat, bergonggo, selarat, mati gitu kan. Nah, karena seolah-olah hidup selamanya, sholat dulu gitu. Karena nanti habis sholat masih hidup gitu. Buat mati akibat anak kamu itu, dan kalau kamu melakukan urusan akhirat seolah-olah akan mati hidup. Maksudnya gimana? Ketika sholat yang khusyuk, yang aman, karena besok sudah akan mati. Artinya lalu hakikat alati laku jadi dunia jangan terlalu lempeng, sedang saja, karena kalau tidak dapat sekarang ya bisa besok dapat. Tak makan karena juga belajar. Tapi kalau akhirat malah kamu turut dan lalu akhirat amal, jangan ditunda kalau akhirat, karena besok akan mati. Kalau urusan dunia boleh ditunda, toh besok masih hidup. Waktu kesehatan kalimat kita, kemudian ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang waktu sakit. Karena manusia itu kalau nggak sehat ya sakit, ya kalau nggak sakit sehat. Kalau sehat mampu melakukan beberapa hal, kita sholat bisa sambil berdiri, rukuk, sujud bagaimana biasa, karena kita sehat ya, kita bisa melakukan itu karena sehat. Tapi ketika sakit tidak mampu melakukan ini itu, makanya ketika sehat ambillah kesempatan.
Begitu juga ketika kita masih hidup, ya, ambillah kesempatan kehidupan itu untuk menyongsong kematian. Karena kalau sudah mati, putus amalnya. Jangankan amalan-amalan yang untuk orang lain, ya, mendoakan orang hidup yang orang sudah mati itu tidak bisa memutus amalnya. Sehingga ketika dengan ziarah kubur kok minta didoakan orang yang ada di kubur itu salah. Wong dia putus namanya, dia minta didoakan. Tidak kita malah minta, mereka mendoakan kita. Putus amalnya. Kalau untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak bisa. Berdoa sendiri itu jadi tidak bisa. Putus amalnya. Syekhul Islam juga mengatakan, ya bagi insan ayat syaramal karena hukimanun yang kabuhu. Orang-orang itu seyogianya mempunyai harta itu dijadikan sebagai kendaraan, sehingga kita naik kendaraan. Jangan sampai kita punya harta banyak tapi justru kita yang menjadi kendaraan harta. Bahasanya Jawa itu nek duwe mobil itu numpak mobil, ojo ngantek kowe ditumpangi mobil gitu ya. Ada loh orang itu yang misalnya dengan hartanya itu satu motor, mobil, rumah itu yang lain, dia waktunya habis itu saja. Wajar ada yang suka koleksi mobil misalnya itu dia mau ngosokin itu kan dia jadi hambanya harta. Ya, harusnya harta itu yang jadi hambamu. Artinya harta ini sarana prasarana untuk mengantarkan ke akhirat. Bukan kita malah sibuk dengan itu yang tidak ada kebaikan yang akan kita terima. Kalau nas al-yawm yaj'alun al-mal ghayakan ayat abuhul ini. Jadi kendaraannya yang menaiki kita, bukan kita yang menaiki kendaraan. Jadi tidak berlakuannya. Min bawah di antara hadis faedah di sini adalah satu, kita disuruh zuhud atau zuhud, boleh cinta dunia tapi tidak lebih daripada mencintai akhirat. Boleh mengumpulkan harta tapi tidak melupakan memalaikan apa yang ada di dalam akhirat. Kemudian yang kedua, bagusnya pelajaran Rasulullah SAW yang membuat contoh merintahkan untuk orang itu agar zuhud pun fitnya karena kategori pun mau sendiri. Kemudian yang ketiga, minum yang perlu sahabat lintibahul muqatab atau babi. Jadi kalau mau memberikan nasihat itu ternyata dimulai atau mukadimah dengan sesuatu yang bisa diperhatikan. Sehingga Nabi menempuh pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian anakku yang bagian akhir adalah bagian bersihah mutawafiratun kayak rusak al-amal. Dianjurkan orang yang sehat akalnya untuk mempersiapkan amal sebelum sakit dan sebelum meninggal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.